Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah min sirati anwa'il mukhtalifah wa bidzalika aujadu alaina ikhwa. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a risalah, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan berbudi, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Manusia menjadi elemen terpenting bagi kemajuan sebuah bangsa. Sumber daya manusia merupakan kunci dari kemajuan dan kemunduran bangsa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita rasa dan karsa sebagai implementasi dari intelijensi agar manusia mampu berdaya guna mewujudkan sebuah peradaban yang kita impikan. Apabila sumber daya manusia mampu berdaya guna, siap berkompetisi di tengah persaingan dan siap menghadapi tantangan zaman di era global, maka kita akan semakin bangga terhadap bumi kita tercinta. Tugas kitalah hadirin sebagai generasi penerus bangsa dengan berbekal kecerdasan spiritual dan intelektual untuk mewujudkannya. Hal tersebut senada dengan pidato sang proklamator Insinyur Soekarno berkata bahwa beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Meningkatkan Kecerdasan Spiritual dan Intelektual Generasi Milenial. Dengan berlandaskan Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan sebenar-benarnya. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan
kami tambah pula untuk mereka sebuah petunjuk. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam kitab tafsirnya Al-Maraghi jilid 15 halaman 245 menjelaskan bahwasannya sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Robnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan petunjuk kepada mereka dengan meneguhkan iman dan memberikan taufik untuk beramal soleh, sepenuhnya menghadapkan hati kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemewahan duniawi. Dan memang hadirin, telah menjadi kebiasaan bahwa anak-anak muda saat ini lebih respek terhadap kebenaran dan lebih lurus perilakunya dibandingkan dengan orang tua yang telah durhaka dan tenggelam dalam kepercayaan agama yang batil. Hadirin, secara historis, sebab an-nuzul ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah. Isi beritanya adalah tentang pemuda Ashabul Kahfi yang merupakan simbol personifikasi dari pemuda-pemuda yang teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda gagah yang membela keyakinan. Mereka lebih baik mati bergalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Hal ini dapat kita jadikan sebagai uswah, terutama bagi para pemuda yang merupakan agent of change, sehingga harus unggul dalam bidang spiritual dan intelektual. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, generasi milenial memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun sebuah bangsa. Senada dengan hal tersebut, Thomas Likona dalam bukunya Character Education menjelaskan bahwa pembinaan karakter adalah hal yang utama untuk membantu generasi mengembangkan penilaian integritas yang baik. Hal ini ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia menjadi manusia yang baru, berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Ironisnya hadirin, di tengah para generasi penerus bangsa berlomba-lomba mengukir banyak prestasi, masih banyak pemuda yang lupa diri hingga melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Hadirin, generasi milenial harus memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun sebuah bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam kitabnya, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ironisnya hadirin, para generasi pemuda yang akal dan fisiknya kurang selaras, kemampuan spiritualnya optimal, namun intelijensinya kurang berkembang. Atau sebaliknya hadirin, intelijensinya sangat optimal, namun tidak memiliki kemampuan spiritualitas. Sehingga hal tersebut memicu munculnya banyak permasalahan, yang salah satu di antaranya telah ditahan 3 pemuda yang sedang asyik melaksanakan pesta narkoba di daerah Jambu Air, Kabupaten Agam. Demikian kami kutip dari republika.co.id pada tanggal 29 Juli 2021. Lantas hadirin, bagaimana cara kita agar memiliki kualitas spiritual dan intelektual yang tinggi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya dengan sangat indah di dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح
يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 488 sampai dengan 491 menjelaskan bahwa ayat tersebut membagi kaum beriman menjadi dua golongan. Pertama, orang mukmin yang beriman namun hanya sekedar beriman dan beramal soleh. Kedua, orang mukmin yang beriman dan beramal soleh serta memiliki ilmu pengetahuan. Derajatnya akan lebih tinggi bukan karena ilmunya, akan tetapi karena amal dan pengajaran ilmunya kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan maupun keteladanan. Ilmu yang dimaksud oleh ayat tersebut, hadirin, bukan hanya ilmu agama, akan tetapi ilmu yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid 2 halaman 294 menjelaskan bahwa keseluruhan isi agama Islam merupakan akhlak. Jadi, barang siapa yang akhlaknya lebih luhur daripada dirimu, berarti memiliki derajat agama yang lebih tinggi daripada dirimu. Akhlak ini, hadirin, menempati posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga dalam setiap aspek diajarkan berorientasi pada pembentukan akhlak yang mulia atau yang sering disebut akhlakul karimah. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani maupun rohani yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Manusia yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Tahun 2000, tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan, wahai pemuda dan para remaja. Ayo siapkan dirimu, siapkan dirimu, siap ilmu, siap iman, siap. Enak nyanyian kami tadi, beri tepuk tangannya dong. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dari syarahan kami tadi dapat kami ambil kesimpulan. Pertama, generasi milenial harus mampu berpikir positif agar mampu menginspirasi negeri demi kemajuan Ibu Pertiwi. Kedua, generasi milenial harus mampu mengelaborasikan antara dimensi spiritual dan intelektual agar siap menghadapi tantangan zaman. Dan ketiga, generasi milenial harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas agar bisa memberi manfaat bagi umat. Hadirin, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tiada jalan yang berliku. Haru biru perjuanganku, Generasi milenial harus bermutu Untuk Indonesia lebih maju. Ni tak kenal pojok resara, mon bedek lopot kaula nyuna sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.